Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi logika matematika. Logika matematika ada 4 poin pembahasan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, pengertian logika. Yang kedua, operasi pada logika. Yang ketiga, converse, inverse, dan kontraposisi. Dan yang keempat, menarik kesimpulan dengan logika matematika. Poin pembahasan yang pertama, pengertian logika. Apa itu logika? Logika adalah ilmu yang berhubungan dengan argumen-argumen dan kesimpulan tentang prinsip-prinsip validitas penalaran atau ilmu yang digunakan untuk berpikir dan menalar dengan benar. Di dalam matematika, fungsi logika adalah mengubah bahasa manusia menjadi bahasa mesin atau komputer. Dalam mesin atau komputer, basis 2 sebagai otaknya dan logika sebagai bahasanya. Belajar logika dapat meningkatkan kemampuan bernalar seseorang karena dengan belajar logika, yang pertama, kita dapat mengenali dan menggunakan bentuk-bentuk umum tertentu dari cara menarik kesimpulan yang absa atau valid, dan dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang kedua, kita dapat memperpanjang rangkaian penalaran yang saling berkaitan untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih kompleks. Pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang menerangkan sesuatu yang bernilai benar atau salah saja. Contoh, manakah dari kalimat-kalimat berikut yang merupakan pernyataan bukan pernyataan? 1. 11 adalah bilangan prima, pernyataan benar. 2. Padang ibu kota Sumatera Barat, pernyataan benar. 3. Jumlah sudut segi 4 adalah 180, pernyataan salah. Kalimat adalah gabungan kata yang memiliki arti tertentu. Dalam logika, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat berarti kalimat yang sudah dapat ditentukan salah dan benarnya, atau kalimat yang berupa pernyataan. Contohnya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Meter adalah satuan panjang. Kalimat deklaratif, kalimat yang tidak perlu ditentukan salah dan benarnya. Contohnya, rapikan tempat tidurmu. Bagus sekali pemandangannya. Poin pembahasan yang kedua, operasi pada logika. Operasi pada logika ada pernyataan negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Operasi yang pertama, negasi. Jika suatu pertanyaan P benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Negasi ini dilambangkan dengan lambang garis seperti ini. Contoh negasi dalam matematika yaitu seperti berikut. Pernyataan P, besi memuai jika dipanaskan, pernyataan bernilai benar. Negasi P, besi tidak memuai jika dipanaskan, pernyataan bernilai salah. Tabel kebenarannya seperti ini. Pernyataan P, jika pernyataan P benar, maka negasi P salah. Jika pernyataan P salah, maka negasi P-nya benar. Keterangannya, B sama dengan pernyataan bernilai benar, S sama dengan pernyataan bernilai salah. Operasi yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubungan dan, sehingga notasi P konjungsi Q dibaca P dan Q. Berikut adalah tabel nilai kebenaran konjungsi. Tabel kebenaran konjungsi, jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka konjungsinya benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Q salah, maka konjungsinya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q benar, maka konjungsinya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q salah, maka konjungsinya salah. Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contoh pernyataan P. 3 adalah bilangan prima, pernyataan bernilai benar.
Pernyataan Ki 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai benar. P konjungsi Ki 3 adalah bilangan prima dan ganjil, pernyataan bernilai benar. Operasi yang ketiga, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau sehingga notasi P, disjungsi Ki dibaca P atau Ki. Berikut adalah tabel nilai kebenaran disjungsi. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Ki benar, maka disjungsinya benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Ki salah, maka disjungsinya benar. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Ki benar, maka disjungsinya benar. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Ki salah, maka disjungsinya salah. Jika kita lihat pada tabel kebenaran, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Ki salah. Contoh pernyataan P, paus adalah mamalia, pernyataan bernilai benar. Pernyataan Ki, paus adalah herbivora, pernyataan bernilai salah. P disjungsi Ki, paus adalah mamalia atau herbivora, pernyataan bernilai benar. Operasi yang keempat, implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka titik-titik sehingga notasi P Ki dibaca jika P maka Ki. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi yaitu sebagai berikut. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Ki benar, maka implikasinya benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Ki salah, maka implikasinya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Ki benar, maka implikasinya benar. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Ki salah, maka implikasinya benar. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Ki salah. Contoh pernyataan P, Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, pernyataan bernilai benar. Pernyataan Ki, Andi dapat belajar di mana saja, pernyataan bernilai K, Andi dapat belajar dari mana saja. Pernyataan bernilai benar. Operasi yang terakhir, diimplikasi. Diimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P diimplikasi Ki akan dibaca P jika dan hanya jika Ki. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi yaitu sebagai berikut. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Ki benar, maka implikasinya benar. Jika pernyataan P benar dan pernyataan Ki salah, maka implikasinya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Ki benar, maka implikasinya salah. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Ki salah, maka implikasinya benar. Dari tabel kebenaran tersebut dapat kita amati bahwa implikasi akan menilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Ki bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh pernyataan P, 30 kali 2 sama dengan 60, pernyataan bernilai benar. Pernyataan Ki, 60 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai salah. P implikasi Ki, 30 kali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai salah. Poin pembahasan yang ketiga, converse, inverse, dan kontraposisi. Converse, kebalikan dari pernyataan implikasi. Inverse, negasi dari pernyataan implikasi. Kontraposisi, kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Contoh converse, inverse, dan kontraposisi. Contoh converse, implikasi jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Converse, jika Najwa Shihab cerdas, maka Najwa Shihab rajin baca buku. Inverse, implikasi jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Inverse, jika Najwa Shihab tidak rajin baca buku, maka Najwa Shihab tidak cerdas. Kontraposisi, implikasi jika Najwa Shihab rajin baca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Kontraposisi, jika Najwa Shihab tidak cerdas, maka Najwa Shihab tidak rajin baca buku.
Poin pembahasan yang keempat, menarik kesimpulan dengan logika matematika. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens suatu penarikan kesimpulan yang jika diketahui P, Q, dan P, maka kesimpulan adalah Q. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi, dan pernyataan tunggal. Premis 1 sama dengan P, Q. Premis 2, P, konklusi Q. Contoh, premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2, kamu rajin latihan soal. Pembahasan pernyataan P, kamu rajin latihan soal. Pernyataan Q, kamu akan mendapat nilai bagus, maka jawabannya kamu akan mendapat nilai bagus. Menarik kesimpulan dengan logika matematika. Yang kedua, modus tollens. Suatu penarikan kesimpulan yang jika diketahui P, Q, dan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi, dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Premis 1, P, Q. Premis 2, negasi Q. Konklusi negasi P. Contoh, premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Pembahasan P, kamu rajin latihan soal. Q, kamu akan mendapat nilai bagus. Negasi Q, kamu tidak akan mendapat nilai bagus, maka jawaban kamu tidak rajin latihan soal. Menarik kesimpulan dengan logika matematika. Yang ketiga, modus silogisme. Suatu penarikan kesimpulan yang jika diketahui P, Q, dan QR, maka kesimpulannya adalah PR. Modus silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Premis 1, P, Q, premis 2, QR, konklusi PR. Contoh, premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Pembahasan pernyataan P, kamu rajin latihan soal. Pernyataan Q, kamu akan mendapat nilai bagus. Pernyataan R, kamu akan naik kelas. Maka jawabannya, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi logika matematika, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.